Roll semua? Oke. Pokoknya nanti di tengah-tengah kalau ada yang aku agak males jawab. Oh iya. Lu ngomong aja. Karena editannya kan aman. yang edit. Tenang. Oke. Hai, kita bertemu lagi dalam Sofina Talks You Are Love. Hari ini langsung saja saya mau memperkenalkan orang yang tidak perlu diperkenalkan lagi karena dia adalah Bambang Reguna Bukit atau Bams. Bams itu panggilan nama panggung lo atau dari kecil panggilnya Bams? Jadi gini, ketika gua SMP, ini sebenarnya funny story about that name. Bambang itu kan ada nama populer pada zamannya. Iya. Kok anak muda zaman sekarang namanya Bambang gitu kan? Iya kan, kalau zaman gua kan zaman kita, maksudnya umuran kita ya nama Bambang. Lu marahin Baby Romeo loh. Nama anaknya Bambang. Ya makanya pas anak gua kan ketemu Baby kan, sama anak lu Bambang, akhirnya ada yang mewariskan lagi, malah ke bawah lagi. Iya serius sama Baby waktu itu dia ke tempat kita di Jogja. Kita ngomong kayak gitu. Jadi kayak kan kalau waktu kita di SMP sama SMA kan kata-kata nama orang tua ya. Iya. Iya kan. Jadi tidak ada satupun yang namanya sama kayak gue. Tapi yang nama bapaknya sama gue ada 10 orang kali. Oh. Jadi all of them don't wanna call me Bambang. Oh. Nah, terus keluar ada banyak nama panggilan dari situ. Ada Ibeng lah, Beng lah, apalah. Bam salah satunya. Nah terus ada apa lagi ya, macam-macam lah pokoknya. Nggak ada yang mau manggil yang nama bapaknya Bambang, nggak ada yang mau manggil gue Bambang. Oh akhirnya lu Bams? Bukan, akhirnya gue pilihnya Bams. Oh lu pilihnya Bams? Karena yang lainnya juga banyak yang hancur juga sih namanya. Iya. Oke. Jadi katanya lo lahir di Kanada, bener? Ottawa, Kanada. Jadi berapa tahun tuh lo di sana? Cuman sekolah di sini. Oh sekolah udah di sini? Sekolah di sini. Tapi di Kanada? Di Kanada tuh ya sampai sebelum sekolah. Sebelum sekolah. Tuh Bapi, yang orang Kanada tuh dia, kamu jangan suka ngaku-ngaku Kanada. Dia suka ngaku-ngaku Kanada kalau di dunia online. Oh gitu? Iya. Kenapa pilih Kanada? I'm just, Amerika kan mainstream. Oh gitu, iya. Sebelahannya dikit gitu. Dia suka ngaku Kanada. Ada orang Kanadanya beneran menang kowe. Oke, jadi lu memang lahir di sana, lalu SD udah di sini lah ya? Di sini. Tapi kalau boleh kepo, lu kenapa lahir di sana ya? Nyokap gue kan kuliah di sana. Oh gitu. Nyokap gue kuliah di sana, nikah di sana. Sama si Reni. Iya, jadi sebenarnya yang bikin nyokap gue balik ke Jakarta, lo tahu kan kalau di sana tidak seperti tinggal di Indonesia, bisa punya pembantu dan kawan-kawan. Pas punya 2 anak, keok lah. Lu dan adik lu ya? Iya. Apa namanya adikmu? Pria, pindah ke sini. Ngurus 2 anak di luar negeri, Bu. That's another thing. Saya kan anak yang diurus di luar negeri. Ibu saya pusing. Pusing kan, keder kan, karena kan you do it yourself kan, semuanya. Iya. Ngobrol-ngobrol soal mamanya Bams, buat teman-teman yang suka belanja-belanja online, toko ijo lah, toko orange lah, toko TikTok lah ya. Aku dibawain oleh-oleh ini dari Mami Toko, dan dia tahu yang aku suka adalah rujak Aceh. Ini idola semua ibu-ibu ya, enak banget ya. Ini lu belum pernah coba rujak? Enggak, karena memang gua gak punya palette rujak Aceh. I don't eat rujak Aceh. You don't eat rujak or you don't eat rujak Aceh? Rujak dan rujak Aceh. Jadi enak dan tidak enaknya gua nggak ngerti. Gila, ini enak banget. Nah itu dia kan maksudnya. Gitu ya. Kadang-kadang kita kalau pengen nih sesuatu, terus punya temen, oh itu yang punya mak bapak lo misalnya gitu. Anaknya nggak makan, nyebelin banget sih. Kayaknya gue makan. Oke, kita makan. Oke, ini terima kasih buat rujaknya, nanti saya akan makan. Udah ini nih, udah gila. Kalau kata bahasa Sunda udah ngacai. Dan aku dapat bolu slice-nya hari ini. Beruntungnya kan aku. Oke, nanti kita makan ya. Thank you so much ya for the gift ya. Ya ampun, baru ada ini tamu datang bawa kue. Mungkin besok ada tamu mau datang bawa sponsor. Iya loh, ini masih kosong loh. Masih kosong nih. Ini bisa dikasih tulisan. Iya benar. Kopimu tadi udah habis. Udah. Airnya mungkin nanti bisa dipindahkan ke sini ya. Oke, jadi lahir di Kanada tapi SD udah pindah ke sini. Berarti Pria adikmu juga lahir di Kanada? Enggak, Pria di sini. Oh, di sini. Pria di sini. Oke. Mamahmu kuliah waktu itu, tunggu sorry ya.
papamu namanya Pak Johan, betul ya? Nah itu waktu itu pindah bareng ke sini apa gimana? Dua-duanya kuliah di sana. Oh itu tuh kuliah, menikah di sana, terus punya anak, terus pindah ke sini. Lah, papamu itu sebenarnya pengusaha atau bukan? Karena aku ngelihat kayaknya darah pengusaha. Semua pengusaha. So your mom pinter dagang, your dad juga pinter dagang. Kita memang keluarga pengusaha. Nah terus musik-musikan tuh dari mana? Jadi gini, nyokap gua mungkin memberikan kesempatan kepada gua apa yang dia tidak dapatkan pada waktu dia menginginkannya. Jadi waktu dulu ya sebenarnya kalau diizinkan sama kakek nenek saya, ibu saya jadi kayak saya juga. Musisi. Ibu saya tuh art. Dia art. Dia nyanyi juga udah rekaman waktu itu. Udah rekaman. Cuman pada waktu zaman itu, menurut ibu saya nggak tahu ceritanya apa zaman itu kayak gimana. I'm not there yet. Cuman kata ibu saya, pada zaman itu untuk menjadi artis itu kalau wanita rada tabu katanya dia. Dan dianggap oleh banyak orang masih bukan pekerjaan wanita. Yang pantas lah gitu. Jadi ketika dia masuk waktu itu kan TV cuma satu tuh. Nah, dia masuk TV, manggung di TV, kelihatan nama kepala sekolahnya. Kalau zaman sekarang, sekolahnya bangga dong. Wah keren gitu ya? Ibu saya diskors. Kasihan. Iya diskors, masuk TV diskors. Terus dipanggil kakek nenek saya, ibu, bapak, kalau anak ibu atau bapak mau anaknya sekolah di sini, nggak boleh masuk TV lagi. Kalau mau masuk TV ya pindah sekolah lain aja. Akhirnya nggak dikasih, nggak diteruskan karir artnya apa dan musik dan nyanyi semuanya. Gitu ya. Cuman kebetulan untungnya saya diizinkan. Iya. Oleh mama papamu diizinkan. Iya sama dari mamaku sih. Oke. Mamaku. Jadi bakat lebih dari mama. Kalau dari papa nggak ada bakat musik maksudnya? Kalau dari bokap itu bisnis. Oh lebih ke bisnis. Jadi kamu dari kecil udah lihat papa jadi pengusaha apa gimana? Enggak, gue liatnya nyokap. Karena kan gue ditinggal bokap masih kecil. Emang kecil banget ya waktu itu? Kecil. Umur berapa? Masih kecil. I think 7 or 8. Yeah. Oke. Tapi hubungan sama papa sekarang gimana? Oke. Oh nggak ada masalah? Oke. Jadi setelah ditinggal itu kan pasti ada awalnya rasa-rasa. My dad is a good person, John. Memang dia punya pergumulan untuk menjadi orang tua yang baik. Tapi gue bukan bilang dia orang yang tidak baik. Gitu. Jadi memang ketika dia menjadi orang tua, ya memang kita tidak ada hubungan orang tua dan anak itu tidak jadi gitu. Tapi as a person he is actually a nice guy. Dan itu lu baru menyadari itu umur berapa? Karena nggak gampang untuk menyadari itu. Karena gini, tidak sempat ada hubungan yang sangat terlalu erat untuk bikin saya tersinggung atau senang. Gitu. Iya kan? To be fair ya, karena kan kita masih kecil kan. Iya. Jadi kayak untuk bikin saya senang atau sedih juga saya juga belum ngerti. Artinya senang, artinya sedih gitu. Jadi mungkin kalau saya ditinggalnya umur belasan tahun mungkin lebih sakit. Iya kan? Tapi saya ditinggal masih kecil gitu. Saya juga kayak sedih nggak ya? Ini ditinggalin nggak atau artinya tuh juga belum tahu gitu. To be fair gitu. Jadi memang hubungan saya sama bapak saya memang kalau dibilang deket enggak, tapi kalau dibilang nggak deket juga enggak. Gitu. It's just he's there gitu sih. Tapi kamu lebih ke anaknya mama atau panggil Ribu apa ya? Ribu. Panggil Ribu ya? Ribu neneknya ya? Jadi mungkin karena saya anak pertama ya, jadi saya dipingit banget sama mereka. Jadi kayak jadi saya anak semuanya gitu. Apalagi dengan Ribu sendiri dan juga Mami sendiri gitu. Nggak ada teman. Maksudnya kan kakek saya juga udah nggak ada. Nah terus habis itu bapak saya juga memang berpisah sama ibu saya. Jadi ya saya kan laki-laki sendiri, jadi memang ya saya kayak anak dipingit lah. Saya tuh baru merasakan namanya hangout sama teman-teman, pergi nginep itu setelah Samson. Sebelumnya lu termasuk cupu? Bukan cupu, nggak dikasih. Sebelum ayam berkokok lu mesti pulang. Nggak pernah gue nginep rumah orang, pergi ke luar kota gitu, nggak pernah. Lu kalau oke. Tapi kan lu pergi ke misalnya teman ulang tahun, masa nggak boleh pergi? Boleh, tapi nggak boleh nggak stay di rumah gitu. Harus pulang.
Selalu begitu. Jadi orang-orang kayak ngerasain pergi ke luar negeri bareng sama temennya atau keluar kota gitu, gue nggak pernah. Sampai umur? Sampai Samson. Tapi nggak tahu ya, Bams. Menurut gue itu normal loh. Menurut gue loh. Maksudnya gue bukan mau pingit anak juga, tapi ketika mereka mau ngambil peran, yaitu Ribu, your grandmother, dan ibumu mengambil peran untuk sampai memang sudah waktunya baru kamu boleh. Kalau nggak tahu gue sih melihat mereka normal. Enggak. Lu nggak? Adek gue dikasih masalahnya. Kalau adek gue, jadi itu kan berbeda sekali ya. Jadi kayak adek gue boleh, gue nggak boleh. Kenapa gitu. pria boleh? I don't know, mungkin karena dia udah learn sebenarnya anak tuh nggak boleh diginiin, jadi kan ada learning curve juga kan untuk jadi orang tua. Iya, biasanya kan karena kita sama-sama anak pertama soalnya. Anak pertama tuh biasanya anak kedua ya udahlah. Ada learning curve juga kan dia orang tua, ternyata anak gak boleh digini-giniin banget ya, jadi begini. Mungkin dia ngeliat kayak gitu ya, I don't know ya, perspektifnya orang tua saya apa. Nah begitu kamu udah boleh jalan-jalan itu, ya karena sama Samson cuma nggak mau lah ya, namanya tour segala macam. Masa nyanyi di Banyuwangi harus pulang kan nginep ya. Lu ngerasa apa tuh? Bebas gitu apa? Enggak juga karena biasa. Gua itu bukan orang yang terlalu suka bersosialisasi parah gitu, enggak juga. Gua bukan social butterfly juga orangnya. Jadi kayak ketika dikasih kebebasan itu kebetulan bukan jadinya gua kayak apa? Kuda serigala keluar dari kandang itu, bukan kayak gitu juga gitu. Jadi biasa aja juga sih. Kayak nggak ada yang spesial dan tiba-tiba jadi liar gitu, nggak juga. Tapi kan gini, Samsons itu Samsons tadinya bukan Samsons, nama band itu The Equal. Iya kan? Iya. Isinya semua personel Samsons itu ditambah Aji dan Ica ya. Iya. Ica. Lalu dua orang ini keluar, kalian bentuk band baru lagi namanya Samsons. Dan kali ini arahnya adalah rekaman. Bener nggak tuh sampai situ cerita gue? Iya. Oke. Lalu nggak taunya tadi sempet off kamera, dia juga sempet cerita Samson di sini unik. Jadi ya karena pengen bermusik aja, nggak ngejar ketenaran, nggak ngejar mau cari duit gitu ya, nggak ke sana. Ya kalau diterima perusahaan rekaman bagus, nggak ya udah. Yang penting kita bisa bermusik. Nggak taunya diterima, nggak taunya besar, nggak taunya lagunya hit semua. Itu album pertama Naluri Lelaki. Adalah itu kan lagu lu kan. Itu kan waktu awal keluar aja tuh udah something different gitu ya. Suara lu berbeda, nyanyinya juga beda lah. Lu tuh lantang kan suara lu di saat waktu tuh band bermunculan. Cuma kan lu ngetop. Iya. Setelah itu tour banyak, duit banyak. Amin. Pada saat itu dahsyat dong Pak, masih muda, umur udah wah gitu ya. Kayaknya berasa masukin kartu ATM mestinya saldo berkurang, tapi kok nambah gitu. Kenapa nambah gitu kan ya? Itu lu gimana tuh menghadapi itu? Hidup lu berubah dong. Udah yang tadinya dipingit, sekarang boleh bebas. Duit udah punya sendiri, bukan dari orang tua lagi. Cewek-cewek, kemanapun juga, bams gitu. Oh, that one true. Cuman kalau gua sebenarnya gua rada grateful, gua udah nggak ada thirst untuk want sesuatu yang aneh-aneh juga karena. Wait, how old were you? 21, 22. Tapi masih muda banget. Iya, cuman kan I get everything I want. Which was what? In love, in life gitu. Apa? Semuanya kayak perintilan yang dibeli orang yang dia nggak punya waktu dulu. Dia bisa beli, gue udah punya duluan. Privilege. To be fair gitu. Mungkin kalau gue nggak ada itu duluan, mungkin gue juga nggak kayak gini juga. Mungkin juga segala gue beli. Gue nggak pernah ada di on that shoes gitu. Dimana gue dulunya nggak punya, gue nggak pernah dapat apa-apa. Tiba-tiba gue punya uang, jadi gue bisa beli semua yang dulu gue idamkan. Enggak, ini dulu yang gue idamkan gue udah punya semua. Jadi duit lo apain kalau boleh tahu Pak? Ada masih banyak. Lu invest, lu tabung? Invest, iya, tabung. Ada juga yang ya masuk salah invest, rugi. Ada juga, it's life kan. Tapi gua memang jadinya nggak foya-foya karena memang untuk kebetulan saya ditaruh Tuhan di keluarga yang memang berada. Itu ya Tuhan taruh di situ gitu. Jadi memang dari kecil ya apa yang gue pengen ya emang udah ada gitu. Jadi nggak norak gitu istilahnya. Pengen jadinya, ini, pengen itu. Enggak, jadinya nggak kayak gitu, nggak ada thirst itu karena memang dari kecil juga ya everything is provided gitu. Jadi
nggak ada yang jadinya kayak kaget atau apa gitu, nggak, biasa aja, bener-bener biasa tapi banget. Cewek-cewek pada wow, pokoknya lo turun dari bus, wow. In the beginning kan gue adjusting banget sama fame-nya, gue kan bener-bener gue ada gini, jadi jatuhnya kalau ngomong di dalamnya, you can get things with fame, but I don't really like the fame gitu. Jadi kayak You don't really like the fame. Jadi kayak gue tuh memang nggak punya thirst untuk jadi star. Gitu ya? Nggak punya gue, nggak punya. Tapi kan orang normal yang tadinya biasa aja terus diperhatiin buat lu ganggu atau malah this is nice. Thirstnya gue tuh how can I make impact with what I have. That's my thirst. Tapi gue nggak punya kehausan untuk diakui sama orang gue tuh apa. Gue nggak punya kehausan itu. Jadi makanya waktu awal tuh gue sangat bergumul sekali, dan makanya kalau lo lihat interview gue yang dulu waktu keluar album pertama, muka gue rada ketus karena memang gue di dalamnya tuh nggak suka. Terus kadang wawancara pakai kacamata hitam. Karena gue di dalamnya tuh gue nggak nyaman. Gue tuh nggak suka apa yang harus gue lakukan ketika gue punya fame. Gue kurang nyaman. Jadi kayak beradaptasi sekali tuh. Sampai akhirnya sekarang ya udah santai aja gitu. Satu band tapi kayaknya gitu ya Bapi semua ya. Ya Irfan juga modelannya gitu, nggak ambil pusing orang. Dia lebih lagi. Dia lebih dari Irfan lagi. Oh ya udah. Irfan aja udah lempeng buat gue gitu ya. Ternyata lebih lempeng lagi. Oke. Mungkin nggak gue bilang lo masuk ke kategori introvert? Banget. Tapi kalau itu bukan karena gue jadi artis ya. Jadi memang dari kecil itu gue bukan orang yang suka mingle, nurun lagi ke anak gue yang sedih, pusing juga tuh iya nurun, anak gue juga kurang suka keramaian gitu. Waduh, kayak gue menaruh ini yang kurang baik tuh. Gue suka ini, jadi gue emphasize dia tuh nggak boleh gitu, mesti deket sama orang. Jadi gue juga nggak bisa nyalain dia karena gue juga waktu kecil juga gitu. I'm like seeing myself on her gitu loh. Lu berarti dulu tuh dari dulu lingkaran pertemanan lu selalu kecil gitu? Gua suka hangout kalau kita bisa ngomong real talk gitu. Kalau kita hangout clubbing yang hahihi gitu, gue kurang banyak. Lah sementara anak band manggungnya di tempat clubbing, gimana Pak waktu itu? Ya makanya gue langsung masuk kamar tidur, gue nggak pernah nongkrong. Nggak kuat. Dan gue ada dua sih sebenarnya. Itu satu, dan kedua kan gue sambil kuliah. Pada saat itu? Iya, lu kuliah apa? Gue ngambil double degree, gue ngambil sarjana ekonomi ya business commerce. Di Binus Internasional. Oke, lulus dalam berapa tahun? Gue 4,5 tahun. Gila ya. Iya, jadi kayak memang. You are one of a kind juga ya. Di umur itu, anak-anak umur itu pasti will give, most of the people yang kita tahu lah akan give anything to be in your shoes. Punya uang, bandnya ngetop, orang mau ngeband kan band ngetop ya. Cewek-cewek seneng gitu, dan ntar aja sekolah, cuti aja dulu, sementara lu melakukan semua kebalikannya. I don't know. Ya Tuhan baik aja, Tuhan baik, dan pasti Tuhan punya maksud memberikan itu ke saya juga ya. Kenapa gitu? Karena itu benar-benar purely ya. I'm not saying lagunya nggak bagus, Samson. I'm not saying kita nggak punya kapabilitas. Cuman faktor luck itu tinggi banget sih. Itu kita bisa jadi kayak Samson waktu itu, faktor luck juga tinggi banget. Lagu bagus semua. Keluar album pertama udah lagu bagus semua. Penjualan album bagus. Album dengan penjualan RBT. Kalau teman-teman masih ingat RBT, Ringback Tone, tertinggi juga Samson. Iya. Itu kan dapat duit lagi tuh Pak. Sempet brand ambassador juga nggak? Waktu itu banyak banyak katanya, nggak cuma sempet banyak gitu. Banyak. Jadi people would give their left arm menurut gue untuk berada di posisi kalian gitu pada saat itu. Terus bikinlah album kedua. Duitnya bukan dipakai nabung atau apa atau foya-foya seperti anak muda nih, anak-anak muda ini malah ngajak Erwin Gutawa. Kan gak murah ya Pak budgetnya. Iya. Ya lucu-lucu lah waktu itu ya. Namanya juga kita gini, gak tahu yang lain ya. Kalau saya memang sampai sekarang I don't have the thirst for money. Cuman balik lagi, to be fair, gue nggak pernah ngerasain nggak punya uang. To be fair, gue bukan bilang gue orang baik gitu. Jadi nggak fair juga kalau gue bilang orang baik, karena gue juga nggak pernah ngerasain, gue nggak punya uang, nggak pernah ngerasain. Gue baru bener-bener merasakan fully gue memang gak punya untuk uang pas kemarin pandemi. Gue kena cancer, bisnis goyang, my family
but how are you today? Lu tuh lagi ngetop-ngetopnya setelah album kedua, lu keluar dari Samson. Gua tuh sampai dalam titik, gue di situ nggak senang. Gue manggung tuh nggak senang gitu. Dan gue ngerasa ini it's not my home anymore gitu. Tuh teman-teman band lu gimana tuh? Yang keluar vokalis lo Pak, nggak gampang tuh ganti. Marah nggak mereka sama lu? Udah pastilah. Perfectionist nggak sih lu? Ya.